Siapapun yang menang, ya kalau Elvo menang otomatis Elvo bakal aman. Aman. Tapi kalau DG menang, DG itu menangnya susah sih. Apa? Harus punya kill banyak. Nah, itu. Harus objektifnya lengkap, ekonominya harus bagus ya kan. Dan mereka mungkin harus investasi mulai dari sekarang. Nah, investasi dari sekarang ini bakalan jadi kayak wah mungkin iya di awal-awal, makanya dia bakalan milih hero-hero yang bisa memungkinkan untuk nge-pick off musuh-musuhnya. Memungkinkan tapi ya. Memungkinkan. Karena ya yang dilawan Elvo gimana dong? Sama-sama tim yang sudah bermain di kancah internasional bareng-bareng nih. Aha. Kenapa sih tadi pakai di Tadi di luar Udi, sekarang dalam Udi cuma ada kabel. Jadi maksudnya apa? Gak apa-apa, kepala gue jadi gede banget kayak pakai helm. Oh iya kayak pakai helm. Kayak pakai helm. Karena ada ininya kan headset. Iya. Oh. Ini ada gak sih karakter di AoV yang kayak pakai helm? Gak ada. Gak ada. Soalnya kalau di ini ada di LOL, namanya ada. Nunu, pakai jaket juga, pakai helm, pakai headset soal dalamnya. Oh gitu. Dia senjatanya bola salju, so dia bawa Yeti. Pas dong bola salju kan putih udah. Bener juga. Putih, ini kan? Iya oke. Dan ini dia kita akan melihat di mana Dirak dan Florentino sudah di ban. Tapi menurut gue ya, dari semua match ini adalah match yang paling serius. Maksudnya semuanya tadi Enggak semua main-main. enggak main-main sebenarnya, tapi ini tuh kayak sudah mengerahkan seluruh jiwa raga. Wah jelas. Ini Air mata, keringat, darah sudah dikucurkan buat ini. dihabiskan semuanya ya. Iya karena memang kalau misalkan sekalinya Elvo menang, Elvo aman tentunya, dan dia tinggal nunggu nanti nih ngamanin slot dong, tinggal nunggu nunggu nanti di grand final kan. Ya. Otomatis DG harus ikut lagi online. Nah itu dia online yang bakalan susah Tapi kalau banget. Toto DG menang, pusing yang itu. Pusing yang di belakang. Yang Jadi pusing yang di tinggal belakang. yang di belakang juga berdoa semoga yang menang yang gampang aja gitu. Iya menang. Enggak, tapi aku berharap DG menang. Ayo DG menang. Ayo. Biar susah yang di belakang. Biar susah di belakang. Alasannya gitu dong. Biar Uli pusing hitungnya. Lah kan, apa dikasih Diketawain. Ada suara ketawa. loh kan bertambahnya umur kita harus ngecek gitu loh. Oh iya benar juga. Kan Uli ulang tahun. Ya, apakah otaknya masih bisa menghitung dengan benar? Padahal gitu? kata dia nama gua aja kagak ada. Sekarang bulan apa? Bulan Juli nama gua ada November gue lupa namanya, ada nopnya gitu. Ada nop-nopnya. Biasanya kan ada November. Kan gua bilang bisa aja itu cuma decoy. Loh, jangan salah, Ruli, Juli. Gitu, Oh iya benar, Ruli Juli ya. Ringko Sarai sudah bilang ya. Anda lahir bulan Juli ya kan. Udah tolong. Tapi dibuatnya November. aduh, maaf. Oke, Lavil, Malok, Omen. Wow. Ini tiga udah kuat sih. Ini kuat. Ini gue curiga nih, Maloknya bakal main mid. Main mid sih kayaknya. Kemungkinan besar itu udah kelihatan, nanti mungkin dari arah supportnya aja tinggal dikasih rada magic gitu kan. Rada magic ya. Rada magic. Biar ada damage-damage-nya. Enggak. Magic. Enggak. Kita tunggu. Dark magic. Dark magician. Lu bayangin disantet sampai 5 stack. Dukun ya dia. Iya. 1, 2, 3 mati kowe. Jadi kalau kamu sakit tinggal ke Bengkel enggak? Wah, karena kamu sakit. Kedukun yuk. Kenapa jadi kedukun? aduh, receh banget ya ampun. Kenapa jadi kedukun? Oke. Sakitnya sakit apa Gak gitu tahu kan? gue sakit apa. Ke dokter ya guys. Oke, sama ini jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya kan. Iya. Lagi masa pandemi, sama jangan buang sampah sembarangan. Benar. boleh. Oke, dan juga di mana Yena sudah diambil. Oh. Krizik, Yena, Volkat, Kira. Power spec emang sih semua power spec banget. Dan mostly kalau gue lihat emang ini beda benar-benar berkompetitif semua. Ignis kuat di mid, dia akan mencoba untuk menghindari fight di mid yang cukup alot, karena Ignis yang cukup alot ya, kita tahu dia Firecrash, dia punya shield juga. Tapi ya Malok masih fleksibel sebenarnya, masih bisa ditaruh di Abyssal ataupun mau taruh di di mid. Sayang nggak bisa. Lihat Lavil. Oh iya benar juga. Mau Lavil jungle. Jungle. Oke. Seperti saran Anda jungle gitu ya. Ya tidak lah. Gue sampai hari ini jujur ya, sampai hari ini gue belum pernah lihat Lavil jungle menang. Enggak ya. Sampai hari ini ya. Berbahaya. Enggak, ketika menang pun bukan Lavil yang make play. Oh, bukan. Bukan Lavil yang lain Mungkin yang lain. teman-temannya yang lain ya. Teman-teman yang lain yang make play. Jadi bukan Lavil yang make play. Oke. Tapi sampai saat ini gue juga belum lihat Alain menang. Karena Alain walaupun teman-teman make play tetap belum bisa menang, gak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya Alain sama Lavil dijadiin satu, Lavilnya jungle, Alainnya dimainkan, berarti apa? Pick berikutnya butterfly.
Kenapa jadi butterfly? Biar di hutan nggak sendirian. Oh, ditemenin. Iya. Ditemenin sama lainnya juga ditemenin gitu kan. Lainnya Kok temen. malah jadi ngebucin nanti mereka satu tim. Gak apa-apa kan, satu butuh obat nyamuk. Oh, oke. Obat nyamuk. Obat nyamuk Iya, ya, betul. Rafil. Nyamuk ya itu ya. Oke, tapi kita lihat di mana Zepis. Jungle Sustain bakal coba jadi inisiator gameplay. Ini gameplay backdoor banget sih harusnya kayak backdoor kalau tapi Rorke udah nggak langsung kelihatan. ya masalahnya kayak Zepis ya langsung dipaduin sama Rorke, dimusuhin gitu kan. Ini kuat sih pilihan dari tim Elvo menurut Iya, aku. ini definitely buat Elvo ini bakal main tabrak. Bener-bener mereka akan tabrak total. Kayak Rorke itu duelist, dia ketemu di hutan sama Zepis. Zepis early game bakal bocor banget. Dan Zepis harus bisa ngasih presence yang bisa dibilang team fight, gimana cara nge-setup dan juga untuk bisa ngasih inisiasi kayak Death from Above harus kena, Deadpoke-nya harus bisa kena juga. Jadi sehingga seorang Skrull-nya bisa joget sedikit masuk, dorong ke belakang, habis itu Krixi yang moonfall, Krixi yang lari ke dalam, habis itu difusilit. Oke. Itu kalau teorinya benar ya. teorinya benar. Tapi masalahnya kalau dari tim Elvo, mereka sendiri pun kuat semua. Sendiri, Kecuali Lavil ya, maksud gua kecuali Lavil ya. Iya. Kalau Malok ya sustain, Omen iya. Ras bisa Ras sendiri, juga. ya kan. Rorke otomatis dia emang duelist dan malah menurut gua nggak cocok untuk komposisi team fight, agak kurang gitu kan. Omen team fight kuat, solo kuat. Lavil lebih ke arah team fight dan juga global presence. Malok jelas team fight, jelas banget, terlalu jelas team fight. Nah itu. Cuman emang karena investasinya kemungkinan besar ini gamenya bakalan kalah late game, Lavilnya bakalan bener-bener kayak overpower banget di late gitu. Udah banyak banget nih tingkahnya. Nah, gua lagi coba untuk Masalahnya aneh itu kayak lu lagi bengkak gitu kan. ini gua pakai helm astronot ini. Lu kayak lagi sakit apa gitu. Soalnya tadi gue pakai headset di luar? luar panas kuping gue. Jadi gue masukin headsetnya ke dalam gitu. Oke. Kalau headset gue panas, gue ngehang, ngered gue lemot, makanya gue harus pakai SanDisk. Oh, harus pakai SanDisk biar makin Iya, cepet ya. benar, Penting SanDisk aja dulu. ekstrim. Oh. Oke, dan kita lihat di mana di arah mid lane, langsung aja kita masuk ke gamenya antara Elvo melawan DGDGC 2020. Di mana game ini menentukan kira-kira apakah tim Elvo akan aman dengan slotnya ataukah akan diganggu oleh DG. Ini dia. Tentunya kalau kita lihat ini Cipengnya dengan sangat berani. Oh, ternyata Malok ke arah support ya. Malok support bener kan, Malok bakal taruh support, bakal nemenin Lavil, midnya Ras udah pasti. Dan lo lihat gimana caranya permainan dari Elvo harus agresif mungkin, maksa gimana caranya tim dari DG ini gak bisa farming dan juga Chepenny-nya gak bisa jauh-jauh dari tower. Yes, dan kalau kita lihat Cipeng juga selalu dengan tanggapan apinya berhasil mencicil seorang Melo ya. Sampai akhirnya sekarang Melo harus pulang terlebih dahulu. Jadi emang perannya Cipeng di sini kayak ngecicilin aja musuh-musuhnya. Oke, tapi top lane juga tampaknya seorang Jean cukup mendominasi permainan di arah atas. Masih cukup aman juga untuk arah top lane-nya. Sementara itu mereka kasih pressure benar-benar habis-habisan ke arah Ayep dengan Capnya harus udah mundur. Kali ini towernya bakalan kecicil tentunya. Melo udah datang dengan bantuan tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kali ini creepnya bakalan dihabisin juga dengan sangat cepat. Sementara itu mereka bakalan coba ngearahin dapetin tower di arah atas mungkin. Ya, tapi di bawah juga masih coba sedikit ribut, bakal ya di kiting aja Melo. Melo bener-bener positioningnya bakal jadi sulit sih kalau kayak gini sih ya, karena ketika dia bakal coba untuk gravity pull, semua damage konstan dari pemain Elvo masuk semua. Iya, terus dia juga jadi bingung ngarahin ke arah bawah ataupun juga mid lane-nya dari Sentinel Sentinel. reset, bakal coba untuk diambil, tapi sini ada backdoor, harusnya bakal bisa, ultimate-nya juga udah ready di sini kalau kita lihat Death from Above-nya. Oke, Dead Swift, kita lihat Death from Above karena seorang Razor masih coba untuk Deadpoke, tentunya masih coba untuk diambil dan nampaknya berhasil di steal di situ supaya Sentinel juga Razor bakal tumbang di sana. Kita lihat di mana pemain dari DG tampaknya berhasil mencuri satu first blood dan juga Spirit Sentinel. Yes, tarik ulur yang sangat bagus sih sama dari tim DG Esport ya. Karena tadi udah berhasil ke-reset juga dari Spirit Sentinelnya. Terus mereka langsung Death from Above dan langsung di follow up sama teman-teman dari DG. Ya, yang dapat killnya tadi si Chepenny. Asisnya ada ke arah backdoor. Ini bakal lumayan banget. Toh dia juga dapat Spirit Sentinel. Gak apa-apa sih jadiin dari Capnya juga kan jadinya. Iya, buat presence dari tim fight-nya. Karena sekarang skenario dari DG harus tim fight banget. Gimana caranya bisa gravity pull kena dua orang habis itu difusilet. Oke, Skrull masih untuk mundur. Dorong lagi ke arah belakang, masih difusilet bakal digunakan di sini tampak seorang DIY tampaknya bakal tumbang. Cipeng moonfall, tapi tampaknya nggak bisa. Di sana harus tumbang begitu saja. Tadi gue lihat dia masih coba untuk Rising of Dragonfish loh ke arah belakang. Yes, dan itu bagus banget dari backdoor langsung masuk ditumbangin gitu aja dan
Odin Fist pergerakan. enak sih sebenarnya buat DG. Pressure-nya pegang sama DG kali ini. Udah leading banget 0-3 terus habis itu. Tapi emang goldnya belum begitu jauh sih sebenarnya. Ya, goldnya belum begitu jauh, masih bisa dikejar, tapi tentunya ini bakalan naikin boostingan mereka ya di awal gitu. Ya bakal ngeboost lebih ke arah PD sih. PD-nya kayak oke, kita bisa we can make this game gitu kan, kayak ya udahlah mereka bisa all in. Toh scrollnya tadi lihat gak kayak mau diculik sama Cipeng terus kayak malah berbalik keadaannya. Iya, dia langsung ngeflip juga ya tadi Ya, ya. Melonya langsung masuk habis Nah, itu itu berani dia, banget Melonya. kayak pergerakan dari seorang Melonya sih tadi engage dia juga gravity pull kan yang di arah awal itu makanya bisa dapat first blood juga. Jadi emang pergerakannya benar-benar berani dan follow up dari teman-temannya juga sangat Oke, cepat. kita terazor masih ada Cliff bakal gunakan seorang Cipeng mencoba untuk menahan mesin Moonfall bakal digunakan di sana. Oh my god, tentunya Cipeng masih ada fusilat langsung diaktifkan tentunya di sini. Razor dan juga Cipeng harus jaga jarak. Wow. Wow, tadi double trouble-nya kena ya ke arah scroll tapi Scrollnya Moonfall langsung tadi, tapi seenggaknya nggak, setengahnya Alpha nggak ada yang mati sih, Nggak walaupun ada. emang dipaksa mundur. benar dipaksa mundur ya, at least kan tadinya Moonfall-nya bisa kasih damage area Yes, sangat luas, tapi Vicky, kena kita lihat mungkin akan mencoba untuk sedikit mengganggu, tapi ternyata tower pertama bakal tumbang. Ini yang gue bilang skenario-nya, DG harus bisa main team fight terus. harus Gimana pun caranya mereka harus team fight, mereka harus jagain Ayapnya harus bisa free hit banget setiap kali fusilet, harus sengaja kena 3 orang. harus kena 3 orang. Makanya tuh kayak tinggal Timingnya ya. tinggal di punish itu udah enak banget habis itu sisanya. Kayak Mamon cuman tinggal alihin perhatian, Mamon tinggal pastiin yang ditinggalinnya clear dan juga aman. Toh yang 4 ini bisa nahan, kayak Melo bisa gravity pull, juga seorang scroll nyatu bagi bisa kasih proses dengan Moonfall jadi nggak bisa deket-deket. Ayep seorang backdoor atau Zepisnya misalnya nggak lembek gitu loh, masih cukup Nggak bisa lembek, masih jelas. bisa nge-TB sedikit lah. Masih bisa nge-TP-in dan emang dari Melonya sendiri bisa nge-engage, bisa juga kayak nyelamatin temennya ya dengan pergerakan dia menghilang serta ditambahin gravity pull gitu, tiba-tiba Yes. udah ketarik semuanya dalam satu arah. Misalnya bakal spawn lagi saat lagi, tapi kalau kita lihat backdoor akan coba untuk Wah, ambil dulu. Vicky Vicky. Oke, kita lihat sini ada spinning sickle dan juga akan coba untuk dikejar, masih ada Moonfall-nya plus flicker ke depan, double trouble-nya kena 1 orang, tapi shock dibuka. Razor tampaknya masih terkena mischief di sana dan mencoba untuk mengusir pemain dari DG Esports. Fix ini udah targetnya mau kill sih. Maksud aku kayak kalau kita kan ngeliat kayak gitu ngebuang flicker juga sayang gitu Iya, kan. ini udah oke, sebisa mungkin kita pakai semua tool, kita dapetin kill. Ya, dia langsung flicker ke depan atau red plus mischief auto langsung meninggal. Tapi gitu maksud kan. gue dibawa ke late game pun ya, menurut Hah? gue ya, dibawa ke late game pun tim dari Elvo kesulitan. Malah dibawa ke late game malah jadi kesulitan buat tim Elvo sih menurut gue ya. Paling ke arah late game sih Lavilnya sih gangguin banget ya. Levelnya ganggu tapi Vicky-nya jadi malah sulit. Oke, Nah. Gravity Pull, Death from Above dan akan coba untuk diambil towernya terlebih dahulu di arah top lane. Sudah gini loh, tim fight. Lu udah jelas nih tim dari Elvo ini tabrak, dan tabraknya itu bisa tipikal yang tabraknya itu harus masuk semua. Sedangkan sekali gagal lu masuk, lu bakal mati. Let's say seorang Lavil pun oke ini bakal ketangkep dan pasti Jen. bakal tumbang, nggak bakal bisa bertahan. Yes, dia sendirian dia. Dan from above digunain tapi ya kayak ya bakal cuma buang ulti doang. Vicky bakal masuk, dia punya imun, tapi damage masuk konstan dia bakal tetap hilang. Shock masuk, meleset gak kena siapa-siapa, dia bakal jadi target utama. Yes. Rising of Dragon Fist, Odin Fist masuk gak kena siapa-siapa, dia pasti bakal mati. DIY punya Arcane Jump, tapi itu pun kalau dia gak kena siapa-siapa dari Double Trouble maupun dari Light Chaser-nya, itu juga gak berguna. Dan akhirnya dia malah mati. Oke, berarti emang semua skillnya jangan sampai miss. Karena kalau kita lihat tadi Razor juga selalu menggunakan shocknya untuk kabur ya. Bener. Dia udah bener-bener kayak kejepit, dia ngebukain jalan. Tapi kali Tuh, ini Vicky shocknya bakal lagi masuk ke arah belakang tuh, dikejar. kita lihat. Wah, Vicky-nya sih udah bakalan kesulitan. Moonfall. 2 orang Moonfall dikeluarkan dan langsung saja terhentikan pergerakan dari seorang Vicky. Begitu juga dari Razor udah langsung mundur aja. Dan Tapi from Vector above. bakalan coba menghambat pergerakan dari seorang Razor. Langsung saja coba ditangkap. Tapi ada bantuan Artikor. dari seorang Cipeng. Langsung Oh, dia nggak bisa, from above, mati. nggak bisa kemana-mana dan langsung tertumbangkan begitu saja. Nice point kill yang Lagi. dilakukan dari seorang Wah. tim DG dari backdoor. Itu yang gue bilang, ketika mereka mencoba untuk komit masuk dan mereka masuk yang gak dapet target yang mereka inginkan, let's say seorang Ayep, gue bilang deh, Ayep harus mati sama scroll pertama. Siap. Ketika 2 itu mati, sisanya damage presence-nya gak gitu besar. Tapi ketika mereka gagal masuk, lo lihat tadi mau masuk ke Ayep, scrollnya masuk langsung Moonfall. Nah, Vicky-nya langsung gak bisa apa-ngapain. Betul, kayak fokus ya. Shocknya oke kena di arah tower atas, tapi ternyata Vicky-nya masuk ke belakang, nggak ada lagi backupan dari tim
Elvo sampai akhirnya ternyata dari DG masih ada backupan yaitu Skrull ya. Iya bener, nah, itu yang bakal jadi PR. Karena posisi dari DG ini bakal benar-benar dipaksa tim fight. Mereka nggak akan mau jauh-jauh stick bareng, seenggaknya mereka berempat untuk berantem, untuk nahan. Seenggaknya dan di situ ada seorang backdoor yang bisa stick nge-TB. Ini adalah skenario-nya. Sekarang gimana cara tim Elvo bisa menang? Gimana caranya ngebuyarin profesi dari DG dan mereka culik satu demi satu. Mereka bakal bisa menang. Yes, harus bisa culik satu persatu, tapi kali ini Razul masih coba di komit mungkin. Oke, sudah kehilangan beberapa darah, harus mundur aja. Begitu Kena juga full dari shot tuh. Cipeng. Kena full shot 2 bar hilang. Wow, berbahaya sekali tentunya karena ayapnya benar-benar bakalan dibikin jadi. Kali ini tower bakalan jadi incaran dan sangat free tentunya untuk tim DG Esport. Yes, dan tentunya di arah mid lane kita lihat di mana tampaknya pemain dari Elvo akan coba untuk menang terlebih dahulu beserta di bot lane yang sudah ada Dragon yang dikirim beserta adanya wave dari Creep yang sudah mulai bergerak bersamaan. Dan di sini Vicky akan clearing terlebih dahulu. Tim dari DG bakal ambil Abyssal. Abyssal mereka bakal bergerak ke arah bawah. Dan abis ini Vicky bakal kelihatan ada di arah bawah dan bakal coba untuk digigit. Nah ini Sebentar dia, lagi ini nih. berbahaya banget sih. Sekarang Melonya udah berjaga ya di arah bas. Otomatis dia udah tahu nanti pergerakan musuh-musuhnya. Udah buka juga tampaknya Gravity dari Ball. seorang Rasul bakalan coba ditangkap begitu saja. Dimana dia udah Hilang. mengeluarkan beberapa skillnya untuk bersurvive. Tapi ternyata nggak bisa. Di arah mid lane bakalan berhasil aja didapatkan tentunya tower Wow. tier 2 oleh tim DG Esport. Dan Vicky ternyata cuma menahan diri terlebih dahulu. Sementara itu di arah atas juga bakalan jadi incaran tower tier 2. Yes, Wow. Vicky cuma dikirim Gawat untuk ini. ngepulangin Ngebersihin ya. naga aja, tapi ternyata di mana dia kehilangan tier 2 di atas maupun di tengah. Dan sementara itu di mana pemain dari Elvo akan coba untuk menang di arah high ground kali ini dan tentunya tersisa hanya satu creep dan tentunya itu cukup banget untuk dapetin high ground di arah top Wah, lane. Vicky Bea bakal dimana? balik kali ini. DAW akan coba untuk menahan. Masih ada Gravity Pool. Mid lane tier 3 bakal coba untuk diambil dan tampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari DG Sports dengan 0-9, 7 tower, 1 Dark Slayer dan juga 3 Abyssal Dragon. DG benar-benar membuat permainannya dikuasai oleh pemain dari DG Esports. Tapi belum Oh, berakhir. oke. Gravity bakal dibuka. Kita ada beberapa shock dibuka. Tapi tampaknya Jen terlalu dalam dan Jen bakal tumbang pertama. Thanks. Cipeng juga bakal menyusul dan di sana masih ada Razor yang coba untuk mundur. Cliff digunakan soliter. Tapi ternyata Wow. terjadi ace di sana. Satu tukar dengan 5 orang dan tentunya mereka akan mencoba untuk meng-NK. Akan langsung coba di-end oleh pemain dari DG. Oke, bakalan Yes, coba langsung akan langsung di-end di-end. Tampaknya sudah cepet. cukup poinnya dan tampaknya menjadi kemenangan untuk DG Esports melawan Elvo di menit 10.